Ganjar, kesetiaanmu abadi. Stephen Girard, Paul Scholes, Paolo Maldini, Francisco Totti. 4 pemain ini dikenal hanya bermain di satu klub sepanjang karirnya. Loyalitas membuat mereka jadi legenda di atas legenda klub lainnya. Namanya abadi di hati fans. Dihormati setinggi langit, tak hanya oleh supporter klub, tapi juga rival. Manusia loyal, manusia setia, pasti istimewa di mata manusia lainnya. Pencapaian yang tidak mudah, ada ego yang harus diredam, ada nafsu yang kudu dipendam. Godaan datang silih berganti, tapi pada akhirnya semua harus diikhlaskan. Kesetiaan adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Loyalitas tak hanya di dunia sepak bola, politik juga ada. Ketika banyak politikus berpindah partai demi nafsu berkuasa, ada sebagian kecil yang tetap setia, meski harus menanggung derita. Ganjar Pranowo satu di antaranya. Jika saja kemarin dia mengangguk pada Surya Paloh, namanya lah yang diumumkan Nasdem sebagai bakal calon presidennya. Tapi karena Ganjar bergeming setia pada PDIP, Nasdem yang tidak sabar akhirnya memalingkan muka, memilih Anies Baswedan yang memang disiapkan sebagai cadangannya. Padahal kalau dipikir, ada banyak sekali alasan kuat yang bisa mendorong Ganjar keluar dari partai besutan Mega. Selama ini, dia sudah dikucilkan, tak diundang di acara partai. Kader-kader elit di Jakarta nyinyir dengan kalimat yang menyakitkan hati. Dia dianggap kader yang balelo, kemajon, dan tak patuh aturan. Rangkaian penzaliman yang berpangkal pada satu hal, elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari Tuan Puteri. Namun rupanya, segala kejahatan yang diterimanya tak dianggap sebagai alasan bagi Ganjar untuk keluar. Sebaliknya, dia justru menyodorkan setumpu alasan mengapa harus loyal pada Megawati. Ganjar bercerita dari mana dia berasal. Anak polisi kroco yang tak punya jabatan, putra dari seorang ibu penjual bensin eceran, yang hutangnya menumpuk di warung tetangga, yang kuliahnya sempat berhenti karena tak punya biaya. Tapi dengan latar belakangnya yang papa, Ganjar bisa menapak karir tinggi yang bahkan tak pernah dibayangkannya. Dia menjadi anggota DPR 2 periode. Anak kampung Tawamangu di lereng Gunung Lawu itu kini menjadi pemimpin tertinggi Jawa Tengah. Semua itu karena PDIP, karena begawan politik seperti Mbah Tarjo yang menempanya sejak masih mahasiswa. Karena almarhum Taufik Ki Emas yang dulu selalu memarahinya ketika malam-malam cangkruk di rumahnya. Dan jelas, karena Megawati yang memberinya kesempatan belajar, berkembang, dan mempercayainya untuk maju sebagai DPR dan gubernur. Benar bahwa Ganjar dikaruniai wajah rupawan, rambut putih yang membuatnya diidolakan, bakat pidato yang mengesankan, keluasan komunikasi dengan setiap lapisan, keenceran otak yang membuatnya set-set mengurai setiap permasalahan. Semua modal itu bagi orang lain bisa jadi menjadikannya sombong, ujub, dan takabur. Merasa bahwa semua pencapaian adalah berkat kerja keras dan pengorbanannya sendiri. Tapi Ganjar tidak. Dia selalu ndelok gitok. Sampai kapanpun, Ganjar akan selalu hormat dan tunduk pada guru dan mentornya. Tak akan pernah ia selingkuh atau menyakiti mereka. Ganjar yang sudah mengidolakan Soekarno dan Megawati sejak masih mahasiswa,
sudah berideologi marhen sejak PDI belum ditambah huruf P. Sampai kapanpun akan tetap PDIP. Sebenarnya tak mengherankan melihat Ganjar menunjukkan kesetiaan, sebab sejak mulanya karakternya demikian. Dia bukan orang yang silau harta atau mudah kepincut kuasa. Dia bukan Anies yang dengan cepatnya berpindah sana sini dari pengikut Jokowi, banting setir jadi pembantu Prabowo. Kini Prabowo pun dihianati untuk membangun poros baru bersama Surya Paloh. Tapi Ganjar tidak. Kesetiaannya abadi. Dia bahkan tak peduli jika kesetiaannya itu membuatnya gagal menjadi presiden. Toh dia tidak pernah berambisi. Namanya masuk bursa karena rakyatlah yang menghendaki. Ia sosok yang dicintai sehingga elektabilitasnya tinggi. Kekuasaan memang bukan untuk dikejar. Semua sudah ada yang mengatur. Kalau memang takdirnya jadi, tak perlu sikut sana sini, pasti akan jadi. Manungsa mung sak dermo nglakoni, mugi Gusti Allah ngijabahi.